Keutamaan Tauhid. Perintah yang tertinggi dalam agama Islam adalah Tauhid. Ia memiliki keutamaan yang melebihi keutamaan-keutamaan perintah yang lain. Berikut ini adalah 10 keutamaan Tauhid. Pertama, Tauhid merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku." Kedua, Tauhid merupakan inti dakwah para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah." Ketiga, Tauhid merupakan kewajiban pertama bagi setiap hamba. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Beliau bersabda yang artinya, "Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Hendaknya yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka adalah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan aku adalah utusan Allah." Keempat, Tauhid merupakan sebab mendapatkan keamanan dan hidayah di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Kelima, Tauhid merupakan sebab terbesar mendapatkan ampunan Allah. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, namun engkau menjumpaiku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka sungguh aku akan memberikan ampunan sepenuh bumi pula. Keenam, Tauhid merupakan sebab mendapatkan kehidupan yang baik dan sebab dihilangkannya kesedihan serta kesulitan dari seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ketujuh, Tauhid merupakan penentu diterimanya atau ditolaknya amal seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi." Kedelapan, Tauhid merupakan sebab mendapatkan kemenangan dan kejayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal saleh bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan merubah keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman. Mereka tetap beribadah kepadaku dengan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa yang tetap kafir sesudah janji ini, maka mereka itulah orang-orang yang fasik." Kesembilan, Tauhid merupakan sebab terhindarnya seseorang dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi siapa saja yang mengucapkan La ilaha illallah dan dia mengharapkan wajah Allah dari ucapannya tersebut." Kesepuluh, Tauhid merupakan agama yang sesuai dengan fitrah dan akal yang lurus. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits qudsi yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh aku telah menciptakan hamba-hambaku seluruhnya dalam keadaan lurus, bersih dari kesyirikan, dan sungguh telah datang kepada mereka syaitan hingga mereka dijauhkan dari agama mereka." Kalau sunnah wal jamaah itu akidahnya sifat 20. Kalau salafi atau wahabi akidahnya tauhid bagi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah uluhiyah ini sumbernya dari siapa? Ini sumbernya panutannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Tauhid dibagi menjadi 3. Pertama, Tauhid Rububiyah. Maknanya adalah mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan alam semesta, beserta isinya. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah yang artinya, "Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah." Kedua, Tauhid Uluhiyah atau Tauhid Ibadah. Maknanya adalah mengesahkan Allah dalam segala bentuk peribadahan, baik peribadahan yang zahir maupun yang batin. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah yang artinya, "Hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan." Ketiga, Tauhid al-asma was sifat. Maknanya adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu sesuai dengan yang Dia tetapkan bagi dirinya sendiri dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah yang artinya, "Hanya milik Allah nama-nama yang husna, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya."
Tauhid adalah keyakinan tentang keesaan Allah, namun mencakup 3 hal: dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam nama dan sifatnya. Ringkasnya sini, dalam rububiyahnya, rububiyah itu berarti perbuatan Allah, kita mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Yang kedua, uluhiyah berarti mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Terus yang ketiga, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Jadi kalau mendefinisikan tauhid, langsung sebut 3 macam tauhid. Kalau ada yang nanya dalilnya apa 3 macam tauhid tadi, kita katakan ini penelitian dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini memiliki dalil. Pak Ustaz, bagaimana tauhid yang dibagi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Ini pembagian Ibnu Taimiyah. Ini yang membagi ini Ibnu Taimiyah. Ijtihad dia ini ditolak oleh Asy'ari. Sebagian orang yang melontarkan syubhat, kata mereka pembagian 3 macam tauhid itu adalah bid'ah. Siapa yang pertama buat? Ibnu Taimiyah. Kemudian diikuti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sehingga mereka mengatakan ini adalah akidahnya Wahabi. Tidak ada di masa Nabi Muhammad SAW. Ini akidah yang bid'ah. Bahkan mereka menyamakan dengan Trinitas Nasrani. Bagaimana kita menjawab syubhat ini? Maka ada beberapa jawaban. Jawaban yang pertama, pembagian 3 macam tauhid itu berasal dari penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh dalil yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Datangkan semua dalil yang berbicara tentang Allah, tidak akan keluar dari 3 macam tauhid. Karena ulama telah melakukan penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh dalil yang berbicara tentang Allah, tidak akan keluar dari 3 macam tauhid. Sebut ayat hadis apa saja yang berbicara tentang Allah, nggak akan keluar dari 3 macam tauhid. Dan di sini saya berikan satu contoh, satu ayat yang mencakup 3 macam tauhid sekaligus. Sebagai 3 macam tauhid ini terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Lihat jemaah sekalian, ayat ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini adalah tauhid rububiyah. Kita meyakini hanya Allah Rabb yang mencipta, menguasai dan mengatur langit dan bumi dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Bagian yang kedua, fa'budhu wastabir li ibadatihi. Maka beribadahlah hanya kepada Allah dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Ini tauhid uluhiyah. Perintah beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Kemudian bagian yang ketiga, hal ta'lamu lahu samiyah. Apakah kamu mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Ini adalah pertanyaan, tapi maksudnya adalah pengingkaran, yaitu pengingkaran terhadap adanya penyerupaan antara Allah dengan makhluk. Maka ini adalah tauhidul asma wa sifat. Ini baru satu dalil saja. Sudah terkumpul padanya 3 macam tauhid. Tauhid dibagi menjadi 3. Kenapa ahli bid'ah kepanasan? Karena ketika tauhid dibagi menjadi 3, nampak perbuatan syirik mereka. Ternyata selama ini apa yang mereka lakukan sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Dan orang-orang musyrikin Quraisy hanya meyakini Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pencipta. Namun dalam masalah ibadah, mereka persembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Sama dengan sebagian kaum muslimin yang kegerahan dengan pembagian tauhid ini. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, dalam ibadah. Kita tidak boleh menyembah sesembahan yang lain. Yang kedua, mentauhidkan Allah dalam rububiyah, bahwa meyakini, mengakui yang menciptakan seluruh alam semesta raya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memelihara adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga harus menyembah Allah. Kita tidak boleh seperti orang-orang musyrik Mekah. Orang-orang musyrik Mekah itu kalau ditanya siapa yang menciptakan kalian, mereka mengatakan Allah. Tapi giliran menyembah, mereka menyembah berhala. Tidak cuma satu lagi, berhalanya banyak, ada 360 berhala. Tapi kalau ditanya siapakah yang menciptakan, jawabannya Allah. Berarti secara rububiyah dia meyakini Allah yang menciptakan. Ketika ditanya siapa yang ngasih rezeki, mereka menjawab Allah. Tapi praktek dalam ibadah mereka menyembah yang lain. Maka ini mereka rusak dalam masalah tauhid uluhiyah. Meskipun mereka punya tauhid rububiyah, maka semua tauhidnya rusak karena ini satu kesatuan. Kalau rusak salah satunya, maka rusak semuanya. Nah, dengan kaum muslimin memahami apa itu tauhid, ya, apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhid uluhiyah, apa itu tauhid al-asma wa sifat, sehingga akan terbongkar amalan-amalan kesyirikan yang diyakini oleh sebagian orang. Ini masalahnya. Akan membongkar kedok mereka. Ketika mereka datang ke kuburan, mereka meminta kepada para wali. Ya, mereka berdoa di situ, meminta keberkahan di situ, memohon pertolongan di situ. Dengan kita mempelajari 3 pembagian tauhid, kita paham berarti Anda telah terjatuh dalam tauhid al-uluhiyah. Anda telah beribadah kepada selain Allah, yang dimana kita diharuskan beribadah hanya untuk Allah. Ya, loh, saya nggak pernah mengatakan Tuhan 2 kok. Saya yakin Allah itu 1. Saya nggak pernah berbuat kesyirikan. Saya nggak pernah mengatakan ucapan kekufuran. Saya nggak pernah mengatakan Tuhan 2. Tuhan 1 Allah. Itu kan? Paham di sini? Tapi ketika kita merinci, bukan begitu cara memahami tauhid. Karena kalau seandainya Anda memahami tauhid hanya sebatas Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang memberikan rezeki, Abu Lahab dan Abu Jahal juga yakin seperti apa Anda yakini. Orang-orang ashabul hadis meyakini tauhidullah, mentauhidkan
Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang dimulai dengan ini? Sebab nanti akan ada tuduhan, ada trilogi, trinitas dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu membagi tauhid menjadi 3. Ini namanya trinitas. Allah musta'an. Itulah dasar karena tidak mengerti, akhirnya menuduh. Al-Fatihah tiap hari dibaca, tapi kalau tidak dipahami isinya gitu hasilnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb segala. Ini apa artinya? Mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, Rabbul Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih, Maha penyayang. Apa namanya ini? Nama dan sifat. Maliki Yaumiddin. Asma dan sifat di dalamnya juga terdapat makna kekuasaannya pada hari kiamat, yang menguasai dan memiliki hari kiamat. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini namanya tauhid ibadah atau uluhiyah. Tiap hari dibaca, mudah sekali. Lalu dengan serampangan menuduh bahwa tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat sebagai trinitas. Kalau bukan karena kebencian dalam hati atau kejahilan yang dijaga dan dipelihara, ini tak patut diucapkan oleh seorang muslim pada saudaranya muslim. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah ifradullah ta'ala bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah, menunggalkan Allah dalam masalah ibadah. Dipahami? Artinya hanya Allah satu-satunya yang boleh diibadahi, yang lain tidak boleh. Itu namanya tauhid uluhiyah. Hanya Allah yang boleh dimintai doa. Hanya Allah yang boleh apa? Seorang hanya boleh bernazar hanya untuk Allah. Hanya Allah yang boleh ditakuti. Hanya Allah yang boleh dicintai. Hanya Allah yang boleh ditawakali. Hanya Allah yang boleh sembelihan kita hanya untuk Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Seluruh ibadah dalam agama kita, ibadah apapun, ibadah lahiriah seperti sholat, berkurban, apalagi bernadar, puasa, haji, ibadah lahiriah, atau ibadah batiniyah, ibadah hati seperti takut, cinta, berharap, tawakal, semuanya hanya boleh diserahkan kepada Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Paham? Baik. أين نأخذ عقيدتنا؟ من القرآن والسنة. أين الله؟ في السماء على العرش. ما الدليل من القرآن على أن الله على العرش؟ الرحمن عرش استوى. الرحمن على العرش استوى. ما معنى استوى؟ على وارتفع. لماذا خلق الله الجن والإنس؟ لعبادته وحده لا شريك له. ما الدليل من القرآن على أن الله خلق الجن والإنس لعبادته؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى يعبدون؟ يوحدون. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود إلا الله. ما أعظم عبادة؟ التوحيد. ما هو التوحيد؟ إفراد الله بالعبادة. ما أعظم معصية؟ الشرك. ما هو الشرك؟ عبادة غير الله مع الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سلمى، ما هو أول واجب على العبيد؟ توحيد. أيوه. ما هو الأمر الذي خلقنا الله من أجله؟ عبادة. ما شروط قبول العبادة؟ شروط قبول العبادة الإخلاص والمتابعة. ما هي العبادة؟ الخير يحب الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ما هو الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد فالانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ما معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق
Jazakillahu khaira.